Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat BMC. Jumpa lagi bersama saya Tony Kristanto, masih di Bumi Mojopahit Channel, gudangnya pusaka berkualitas. Nah Sobat, ini adalah edisi puasa. Bagi Anda yang menjalankan, saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, Sobat. Nah, saya ingin mereview dari kemarin saya mendapatkan sebuah pedang unik. Nah, ini adalah wujud dari pedangnya, Sobat. Jadi waktu itu nggak tahu kenapa saya itu melihat dari koleksi pedangnya teman saya itu kok kayaknya bagus gitu loh, bagus dan juga bisa dibilang unik. Akhirnya terus saya tanyakan ternyata sudah termahar. Nah, di teman satu lagi Sobat, itu ternyata dia punya gitu loh, ternyata dia punya dan saya tanyakan ternyata masih ada. Akhirnya terus saya mahari. Nah, seperti apa sih wujud dari pedangnya? Nah, ini kalau Anda melihat di sini Sobat, untuk di warangkanya kayaknya adalah warangka ala kadarnya. Jadi dibuat ala kadarnya ini tebel banget, jadi kayaknya dibuatnya dengan asal-asalan. Bukan seorang yang bukan seorang meranggi atau seorang yang memang spesialis membuat dari warangka-warangka seperti ini. Nah, ini kita lihat dulu untuk di bagian sini. Nah, ini ternyata Sobat menunjukkan seperti kayak sosok kepala ular. Jadi di kanan kiri ini. Nah, ini seolah-olah kayak kepala ular. Nah, coba kita akan melihat seperti apa wujud dari pedangnya. Baik Sobat BMC, kita akan melanjutkan untuk mereview dari pedangnya. Nah, sebelum saya ajak Anda untuk melihat seperti apa sih wujud dari pedangnya, saya ingin menunjukkan kepada Anda salah satu dari pusaka yang murah tetapi tidak murahan. Mungkin ini bisa menjadi sebuah solusi bagi Anda para pecinta tosan aji pemula untuk menemukan pusaka pertamanya. Ini kalau Anda melihat Sobat, untuk di dapurnya adalah dapur tilam upih. Nah, dapur tilam upih, dia ini nerjang gandik. Nah, tikel alisnya ini dia nerjang gandik, dan untuk di pamornya ini adalah pamor sodo lanang atau sodo sakler. Nah, ini sebagai wujud dari sebuah cita-cita yang cita-cita yang mulus, cita-cita yang harus diperjuangkan, dan dengan kuasa dari Tuhan, apa yang menjadi cita-cita kita itu dipermudah oleh kuasa Tuhan. Itu seperti itu. Nah, ini adalah wujud dari pusakanya. Mungkin di antara sobat ada yang suka dengan dapur tilam upih, yang mana dapur tilam upih ini adalah salah satu dari dapur pusaka yang konon katanya wajib dalam tanda kutip dimiliki oleh para pecinta tosan aji pemula. Jadi keris dapur brojol, tilam upih, tilam sari, jalak sangu tumpeng, dan juga jalak nguri. Ada yang bilang seperti itu. Oke, ini adalah pusaka yang saya tawarkan. Kerisnya bagus tapi maharnya terjangkau. Kita lanjut untuk melihat dari pusaka pedangnya. Nah, ini pusaka pedangnya seperti ini. Ini kalau Anda melihat untuk di warangkanya ini ngedeblak. Ngedeblak itu sebutan untuk warangka yang tebel. Dibuat asal-asalan. Nah, seperti ini. Coba kita akan melihat wujud dari pusakanya ini Sobat. Nah, ini masih sangat berkarat, jadi berkaratnya itu pakai banget lagi. Nah, ini kalau nggak salah kemarin dari pemiliknya bilangnya dapurnya pedang soduk maru. Nah, seingat saya soduk maru, karena kalau melihat dari bentuknya seperti ini memang ciri khas dari pedang soduk Sobat. Nah, di bagian sini ini yang saya katakan bahwasanya di bagian kanan kirinya ini Sobat, ini semacam kayak kepala ular. Nah, mungkin nanti setelah dibersihkan, setelah diwarangi akan nampak nampak dengan jelas gitu. Nah, ini seperti ini. Ini kepala, dan ini juga kepalanya ular. Nah, coba kita akan amati secara lebih detail seperti apa sih bilah dari pusakanya. Nah, ini seperti ini. Ini bentuknya kesannya itu dia kekar, jadi berkesan kekar dan juga sangat kokoh gitu loh untuk di pedang ini. Nah, ini keren banget ini pusakanya ini. Ini nanti akan saya pesankan warangka khusus Sobat. Warangka khusus pedang, karena untuk warangkanya kayak gini
biasanya kalau di saya tidak masuk. Nah, ini warangkanya asal-asalan kayak gini, ini biasanya tidak masuk di kriteria saya. Itulah kenapa ini nanti akan saya pesankan di tukang saya, jadi tukang khusus, biar dibuatkan yang lebih bagus agar klop dengan pusakanya. Kalau pusakanya bagus, sandangannya pun juga harusnya itu bagus, ataupun juga sandangannya terkesan bersih, sobat. Nah, ini masih tertutup karat kayak gini nih. Ini nanti harus segera diwarangi, nah, biar karatnya ini tidak tidak menggerogoti dari bilanya. Nah, ini pusakanya bagus loh ini kayaknya ini. Untuk di pamornya mungkin ini pamor kelengan mungkin ya, mungkin loh ya. Karena ini tertutup karat kayak gini nih. Ini memang sebenarnya pusaka ini bagus, tetapi mungkin tidak dirawat di pemiliknya dulu. Ini saya dapatkan dari salah seorang rekan Tosan Aji saya, yang kemungkinan besar beliau ini seorang hunter juga gitu loh. Jadi ke rumah penduduk-penduduk, karena dari koleksi-koleksi beliau itu banyak yang dari beliau itu pusakanya bagus-bagus, sobat. Nah, ini pusakanya keren ini. Ini adalah dapur pedang. Lalu saya juga mendapatkan lagi, sobat, mendapatkan lagi dapurnya dapur tombak. Nah, ini kemarin ini saya dalam dalam mendapatkannya ini harus dengan usaha dan kerja keras. Kerja keras. Saya harus merayunya dulu agar bisa lepas. Ini adalah wujud dari pusakanya. Kita akan melihat wujud dari tombaknya. Nah, ini adalah tombak dengan dapur Doro Dasih. Ya, Doro Dasih ini luknya luk 5, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau Anda melihat di sini, untuk di pamornya ini adalah pamor miring. Kemarin saya bertanya kepada teman saya, pamornya apa itu, Mas? Ini pamornya Toyo Mambek. Ya, di Toyo Mambek itu ada dua versi sebenarnya. Yang satu ini versinya seperti ini. Jadi dia ada semacam kayak garis penghubungnya di tengah, seperti kayak sodo lanang, tetapi bagian pinggirnya ini seperti kayak pamor tumpuk, tapi dia bertumpuk-tumpuk sampai ke bagian atas. Nah, ini seperti ini. Ini Toyo Mambek. Nah, ini kemarin saya pun juga melihat di buku ensiklopedi keris, ini pun juga masuk di pamor Toyo Mambek, karena ada dua versi, sobat, bentuk dari Toyo Mambek itu. Nah, saya sempat bertanya kepada teman saya bahwasanya untuk di pusaka ini sebenarnya ada di beliau itu sudah 2 tahun. Dulu saya dapatkan dari seseorang teman gitu di Kulon Progo. Nah, Kulon Progo, daerah Jogja. Konon katanya teman tersebut mendapatkannya dari salah seorang pegawai kecamatan, katanya gitu. Nah, terus dimahari oleh teman saya, dan ini sudah ada di beliau selama 2 tahun. Nggak tahu kenapa, Mas, ini tadi kok tak fotokan ke panjenengan. Akhirnya terus saya mahari ini, sahabat. Nah, ini kalau Anda melihat seperti ini, untuk di tatanan dari pamornya ini rapi loh ya. Jadi ini sangat rapi, dan pusaka ini sangat layak ini untuk dijadikan sebagai sebuah koleksi. Warangkanya ala kadarnya kayak gini. Jadi saya mendapatkannya memang seperti ini. Nah, konon menurut dari teman-teman saya gitu, dia menyimpulkan mungkin kemungkinan loh, Mas, ya, ini eranya era HB katanya gitu. Karena saya juga kapan hari juga pernah tahu itu dapat juga dari miliknya orang pegawai kecamatan. Itu pun juga luknya luk 5 kayak gini, dan pamornya juga pamor miring. Nah, saya menyimpulkan konon dulu, Mas, ada di zaman HB berapa gitu, beliau itu menebar tombak-tombak luk 5 seperti ini yang ditaruh di kecamatan-kecamatan di bawah kekuasaannya HB berapa gitu, katanya seperti itu. Untuk kebenarannya saya juga kurang tahu. Ini adalah ceritanya dari beliau seperti itu. Nah, kalau ini nanti kemungkinan besar akan saya buatkan warangka. Ini enaknya warangka apa ya? Apakah warangka scan ataukah warangka yang tutup pakai landaian? Ini kira-kira enaknya seperti apa nih, sobat? Kalau untuk di warangka scan itu lebih lebih simpel karena bisa dibawa kemana-mana. Tapi kalau untuk yang landaian, ada landaiannya itu biasanya terlihatnya lebih gagah. Nah, karena ada tutup dan juga landaiannya.
Kalau untuk yang scan itu biasanya lebih kepada dibuat di kemana-mana gitu, simple, jadi dibawa kemana-mana itu gampang. Nah, ini nanti akan saya buatkan warangka, cuma masih saya pikirkan apakah dibuatkan tutup sama landaian ataukah warangka scan saja ini sobat, karena ini adalah pusaka bagus. Nah, pamor dari Toyo Mambek ini berkisar pada hal kerezekian dan menumpuk kekayaan. Nah, yang saya baca seperti itu. Oke sobat, mungkin untuk di video ini cukup sekian. Saya berterima kasih sekali lagi kepada Anda yang sudah menonton video ini mulai awal hingga akhir. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah pengetahuan dan juga wawasan, khususnya bagi Anda para pecinta Tosan Aji pemula. Marilah kita bersama-sama untuk mengenal, mencintai, merawat, dan juga melestarikan Tosan Aji Nusantara, karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Sekali lagi saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi Anda yang menjalankannya. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan dalam saya menyampaikan uraian ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.